Memberi makan merpati. Informasi umum pengetahuan kami tentang nutrisi burung terus berkembang. Baik dari kesadaran yang tinggi akan pentingnya nutrisi maupun dari peningkatan penelitian tentang berbagai kebutuhan burung. Seperti semua hewan lainnya, burung membutuhkan keseimbangan yang tepat antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Spesies burung yang berbeda seringkali membutuhkan makanan yang berbeda. Haruskah saya khawatir tentang apa yang dimakan merpati atau merpati saya? Nutrisi yang tepat biasanya diabaikan dan sangat penting dengan burung peliharaan. Anda harus mendiskusikan kebutuhan nutrisi dengan dokter hewan Anda. Terlalu sering, pemilik berasumsi bahwa mereka memberi makan merpati atau merpati mereka dengan makanan yang tepat padahal sebenarnya tidak. Nutrisi yang buruk adalah alasan umum untuk banyak masalah kesehatan pada burung. Kesehatan burung tergantung pada seberapa baik mereka diberi makan. Jadi penting bagi pemilik burung untuk mengetahui tentang apa yang harus diberikan kepada burung mereka. Pemilik burung harus tetap berhubungan dengan dokter hewan unggas mereka untuk tetap mengetahui kebutuhan nutrisi burung mereka. Apa yang dimakan merpati dan merpati liar? Merpati dan merpati liar memakan berbagai biji-bijian, sayuran hijau, beri, buah-buahan, dan kadang-kadang memakan serangga, siput, dan cacing tanah. Merpati secara tradisional diberi makan diet semua biji. Campuran benih yang tersedia secara komersial untuk merpati dapat mengandung 2-5 jenis benih yang berbeda. Namun, bijinya cenderung tinggi lemak dan kurang nutrisi dan bukan jenis biji yang sama dengan yang dimakan merpati liar. Biji-bijian juga kekurangan kalsium, vitamin A, dan nutrisi lainnya. Seringkali, campuran benih ini diberi makan sebagai satu-satunya sumber makanan, menyebabkan kesehatan yang buruk dan berpotensi mempersingkat umur. Benih dapat menjadi bagian dari makanan merpati tetapi tidak boleh menjadi bagian dari seluruh makanan. Ada diet Igeon tersedia yang mengandung beberapa biji ditambah biji-bijian. Beberapa juga diperkaya dengan ragi bir plus vitamin dan mineral. Formulasi diet yang berbeda ada untuk burung kinerja, burung istirahat, dan burung berkembang biak. Masalah dengan menawarkan makanan merpati dan merpati yang mengandung biji-bijian adalah bahwa mereka hanya memakan bijinya secara selektif dan tidak mendapatkan manfaat nutrisi apapun dari pelet. Benih dapat menjadi bagian dari makanan merpati tetapi tidak boleh menjadi bagian dari seluruh makanan. Diet pelet. Beberapa jenis pakan pelet yang diformulasikan secara komersial dalam berbagai warna, bentuk, dan ukuran telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi semua burung. Dibandingkan dengan burung beo, burung berparuh kail, merpati dan merpati memiliki paruh yang sangat kecil dan paling cocok dengan pelet berukuran kecil. Bayi yang dibesarkan dengan tangan adalah yang paling mudah untuk memulai diet pelet. Pelet idealnya mewakili sekitar 50% dari makanan merpati bersama dengan sejumlah kecil benih dan produk segar. Buah-buahan dan sayuran dan sayuran cincang halus. Ditambah jumlah buah yang lebih sedikit, harus ditawarkan sebagai bagian dari makanan sehari-hari merpati atau merpati. Sayuran pucat, dengan komposisi air yang tinggi, yaitu gunung es atau selada, seledri, menawarkan nilai gizi yang sangat sedikit dan tidak boleh ditawarkan. Alpukat dilaporkan berpotensi beracun bagi burung dan tidak boleh ditawarkan. Buah dan sayuran harus dicuci bersih untuk menghilangkan bahan kimia. Tidak seperti beo berparuh kail, merpati dan merpati memiliki paruh kecil. Jadi sayuran dan buah-buahan harus dicabik-cabik atau dipotong menjadi potongan kecil yang mudah diatur. Buah-buahan dan sayur-sayuran sebaiknya disajikan dalam piring terpisah dari pelet dan makanan lainnya. Jika burung Anda tampak menyukai satu jenis makanan tertentu, kurangi volumenya. Atau hentikan memberinya makan sementara untuk mempromosikan konsumsi makanan lain. Air bersih segar harus tersedia setiap saat. Bergantung pada kualitas air keran Anda. Anda mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan air kemasan. Piring harus dibersihkan secara menyeluruh setiap hari dengan sabun dan air. Bagaimana dengan makanan orang? Biasanya, makanan sehat dan bergizi apapun yang Anda dan keluarga makan, burung Anda juga bisa makan, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil. Ikuti pedoman umum yang dibahas di atas. Beberapa burung sesekali menikmati sedikit daging, ikan, telur, atau keju tanpa lemak yang dimasak. Produk susu harus dikonsumsi dalam jumlah sedang, karena burung tidak toleran terhadap laktosa. Makanan sampah,
coklat, makanan asin, keripik, pretzel, pope jagung, serta produk yang mengandung kafein dan minuman beralkohol mungkin beracun bagi burung dan tidak boleh ditawarkan. Akankah burung saya memiliki kebutuhan yang berbeda sepanjang hidupnya? Burung yang sangat muda, stres, terluka, bertelur, atau membesarkan anak mungkin memiliki persyaratan khusus tertentu. Ada makanan pelet yang diformulasikan khusus untuk burung dengan kebutuhan nutrisi khusus. Konsultasikan dengan dokter hewan Anda mengenai situasi ini. Apakah merpati atau merpati saya membutuhkan vitamin, mineral, atau asam amino tambahan? Dokter hewan Anda dapat membantu Anda menilai diet burung Anda dan kebutuhan khususnya. Pada umumnya burung yang mengkonsumsi pelet sebagai dasar makanannya tidak membutuhkan suplemen. Vitamin atau mineral tertentu mungkin lebih penting pada berbagai waktu selama hidup burung, bertelur membutuhkan suplementasi kalsium. Suplemen kalsium tersedia jika burung Anda dinyatakan kekurangan. Umumnya burung yang mengkonsumsi pelet sebagai dasar makanannya tidak membutuhkan suplemen. Apakah merpati atau merpati saya membutuhkan kerikil atau pasir? Kontroversi muncul atas kebutuhan akan kerikil atau grit. Pernah diyakini bahwa grit diperlukan untuk pemecahan makanan secara mekanis di ampela untuk membantu pencernaan. Tidak seperti burung beo yang membuang kulit biji luar sebelum memakan bijinya, merpati dan merpati menelan biji utuh dan tampaknya baik-baik saja tanpa pasir. Untuk membantu pemecahan makanan, merpati dan merpati dapat ditawari sejumlah kecil cangkang telur yang dihancurkan atau pasir cangkang tiram yang dapat dicerna yang juga dapat berfungsi sebagai sumber kalsium. Banyak burung sebenarnya akan mengalami masalah pencernaan jika mereka makan pasir secara berlebihan, jadi hanya cangkang tiram yang dapat dicerna yang harus ditawarkan. Petunjuk apa yang harus saya ingat tentang memberi makan merpati atau merpati saya? Selalu pantau jumlah pakan yang dimakan setiap hari oleh setiap burung. Tawarkan air bersih setiap hari. Tawarkan buah dan sayuran segar setiap hari. Bersihkan semua wadah makanan dan air setiap hari. Jika seekor burung menolak makanan suatu hari, ia mungkin menerimanya di hari lain. Terus mencoba.